Maria, ini kan permasalahan global dan katanya pertama kali ini diterapkan juga sudah diterapkan di India. Oh, jadi di India udah pertama kali negara yang forward message-nya dibatasi. Kenapa itu? Nah itu dia, coba kita tanya lebih lanjut dan mengetahui lebih lanjut bagaimana nih sistem mekanisme pembatasan forward group atau message di WhatsApp. Dan kita sudah bergabung maksud kami dengan Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Seto. Ya Pak, bisa dijelaskan bagaimana ini mekanisme dengan pembatasan forward message di WhatsApp? Ya, selamat pagi Mbak Maria dan Mbak Sarah dan para pemirsa Metro TV. Per kemarin WhatsApp sudah membatasi pesan terusan atau pesan forward ke seluruh penggunanya menjadi, kalau sebelumnya bisa 20 kali, sekarang ini menjadi 5 kali. Ya, memang untuk tahap pertama masih berlaku untuk pengguna operating system Android. Sedang dalam proses pengembangan untuk yang iOS. Ini memang dilakukan WhatsApp setelah menerima masukan usulan dari Pak Menteri Kominfo Bapak Rudiantara di bulan September tahun 2018. Ternyata bukan hanya kami yang, bukan hanya Kominfo, bukan hanya Indonesia yang meminta WhatsApp untuk mengurangi membatasi meneruskan pesan di aplikasi WhatsApp. Ternyata sudah didahului oleh India dan kemudian selain Indonesia juga diikuti oleh Brazil dan Meksiko. Nah, pembatasan ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah penyebaran hoaks, kabar bohong, berita palsu, dan atau informasi yang menyesatkan yang disebarkan selama ini melalui WhatsApp. Kita tahu bahwa pengguna WhatsApp Indonesia lebih dari 90-an juta data dari WhatsApp. Dari total 142 juta pengguna internet di Indonesia, dari total 262 juta penduduk Indonesia. Jadi dilakukan simulasi di WhatsApp dengan membatasi menjadi hanya 5 kali meneruskan pesan yang sama kepada nomor lain atau kepada grup di WhatsApp, itu dapat mengurangi setidaknya 25% informasi hoaks yang dikirimkan melalui WhatsApp. Seberapa efektifkah Pak aplikasi ini atau pengaplikasian metode ini? Karena jika kita melihat bagaimana menggunakan forward pesan di WhatsApp, banyak juga masyarakat ini yang hanya meng-copy paste saja atau men-forward ke grup justru Pak yang jumlahnya ratusan bahkan. Ya, betul sekali. Jadi memang simulasi yang dilakukan WhatsApp berdasarkan usulan kami di bulan September, mereka melakukan simulasi beta test selama 2 bulan secara global. Dan kemudian didapatkan angka setidaknya 25% informasi negatif, informasi hoaks, informasi menyesatkan tadi yang dapat dikurangi jumlah penyebarannya. Ini tentu angka yang masih sedikit dibandingkan dengan jumlah hoaks yang terus menyebar di kalangan pengguna WhatsApp. Apalagi kita bangsa Indonesia sedang dalam proses penting dalam proses demokrasi, pemilihan presiden, pemilihan legislatif di tanggal 17 April 2019. Meskipun hanya 25%, tapi kami pikir ini angka yang cukup signifikan dalam membatasi kecepatan peredaran informasi hoaks tadi di kalangan pengguna WhatsApp. Karena kami, pemerintah, Kementerian Kominfo, selalu berupaya maksimal. Sekecil apapun upaya itu kami harus lakukan, kami harus ambil peran untuk terus mengawal cyberspace kita atau ranah maya kita agar setidaknya informasi hoaks bisa dikurangi, kalaupun tidak bisa dihilangkan. Karena kita tahu era digital ini percepatan atau informasi yang disebarkan dari satu orang kepada pihak lain sangat masif akibat dari jumlah pengguna internet yang semakin tumbuh bagus. Kita tahu bahwa Kominfo terus menggenjot agar penetrasi internet dari sebelumnya hanya puluhan juta, sekarang sudah di 140-an juta pengguna aktif internet setiap harinya. Dari total yang tentunya kita berharap seluruh penduduk Indonesia bisa mengakses internet di masa depan. Dan sedikit saja nih Pak, ini kan untuk penggunaan atau pembatasan forward message di WhatsApp baru berlaku di Android saja. Ini kapan bisa diterapkan juga di iOS dan mungkin juga untuk platform-platform lainnya seperti mungkin Telegram dan juga mungkin di Facebook Message, itu bagaimana Pak? Untuk pengguna operating system iOS,
sekarang ini harap menunggu, tapi tidak lama. Mereka WhatsApp menjanjikan tidak lebih dari 1 bulan fitur pembatasan penerusan pesan atau forward message ini dapat diterapkan di iOS. Untuk Telegram atau aplikasi percakapan lainnya, kami selalu menghimbau, meminta mereka, para platform media sosial tadi, untuk benar-benar harus patuh dengan peraturan perundang-undang Indonesia. Kita tahu bahwa Kominfo pernah memblokir Telegram dari Indonesia ketika waktu itu ada isu-isu terkait dengan radikalisme, terorisme. Dan kemudian Baik, terima kasih Pak Ferdinandus Setu atas bergabungnya di Selamat Pagi Indonesia.